Biasa kalau kertas sudah datang berarti saya sudah ceramah sejam. Betul, mulai jam 5 pas jam 6. Tahu Ustaz Ali. Kursi. Tak ada kursi, baring. Arah kiblat mana? Miring. Tak bisa miring, sakit sebelah, telentang. Pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Tak juga bisa mata, baru kita sembahyangkan. Habis. Ibu, kalau suami sakit, ajarkan dia tayamum. Bapak yang sekarang sedang sehat-sehat, sedang banyak duit, makanya baik-baik sama ibu. Karena nanti waktu kalian sakit, mereka lah yang akan menyuapkan, mentayamumkan. Tenang ya bang, sabar ya bang. Tapi kalau kalian sekarang sombong, ini dulu kan sombong, Dulu kok yang selingkuh itu kan kita, udahlah selingkuh tak mati-mati pula. Pas giliran datang bidan sama dokter, iya bang, katanya, ya, katanya. Pas sudah pergi, nah kalian semua sombong lah. Aku ingatkan dah. Ustadz, saya mau nanya, zaman sekarang kan pacaran sudah lumrah. Ini menggiring ini. Mau digiringnya saya untuk mengatakan iya, tidak. Saya berprinsip sekali tidak. Ustadz, kan sekarang zaman sekarang pacaran kan lumrah. Tidak. Apa pula lumrah? Lumrah itu wajar. Apa pula wajar? Apalagi sebelum ingin menikah. Nah, gimana ya caranya agar kita meyakinkan diri agar tidak pacaran? Buatlah komunitas. Apa nama komunitasnya? Jombloan Sejati. Undang ustadz-ustadz masfuroh yang sudah mendapat rekomendasi dunia akhirat. Ustadz Solhas, Ustadz Ali, Ustadz Topik, Habib Mahdi, para habaib, undang pengajian. Karena kalau kalian tak buat komunitas, datang setan-setan. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Nah, ini kalau ada yang datang begini, bacakan ayat kursi. Allah qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kalian buat komunitas, jangan terlalu terpaku kaku memahami Islam. Kok kenapa tak mencari-cari calon? Kalau jodoh takkan kemana. Iya kalau datang anak gadis. Kok nenek-nenek? Usahalah. Tanya sama Ustadz Ali, Ustadz Topik, Habib, saya ini belum juga nikah. Tolonglah Ustadz Habib carikan stok-stok yang ada. Ustadz Somad, ya, saya jamaah Ustadz, ya ingat saya. Mahasiswa Ustadz dulu di UIN, ya tahu. Udah tamat Pak Ustadz, alhamdulillah. Udah kerja Pak Ustadz, alhamdulillah. Belum berbini, na'udzubillah. Ustadz carikan yang ada empat-empatnya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, taat. Kalau ada empat, ngapain ku kasih ke kau? Jangan mencari kesempurnaan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Sebelum menikah, kenapa kau nikah sama dia? Dia yang paling cantik, paling tinggi, paling putih, paling kaya, tinggi semampai. Setelah menikah barulah nampak kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kaya, kurang bangsawan. Saya mau cari darah biru Pak Ustaz. Jangan, payah kau donor darah nanti. Jangan cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan cari terlalu buruk, malu kau bawa dia undangan. Yang sedang-sedang aja. Yang penting bisa membuat engkau selamat dunia akhirat. Yang cantik itu bukan karena bedaknya, cantik itu bukan karena lipstiknya, tapi karena bekas air wudhunya. Ibu cantik ya, bercahaya, saya banyak wudhu. Memangnya yang lain tayamum? Yakinkan dirimu. Ustadz nih yang ceramah nih jangan-jangan waktu anak muda dulu pacaran. Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Tak dapat. 2 tahun di Maroko tak juga pacaran. Setelah balik, masih ada catatannya sebelum saya nikah. 17 orang ngantri.
Ada yang menawarkan anaknya, menawarkan adiknya, menawarkan tetangganya, banyak proposal masuk. Padahal waktu itu belum viral lagi. Sekarang tak terhitung. Padahal saya bukan ganteng, kurus, pesek, hitam, kering. Coba tengok komen-komen di YouTube, di FB, coba tengok. Jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau mengasih tahu, tak usah kalian risau masalah jodoh ini. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Rezeki kita itu lebih tahu tempat kita di mana daripada kita mencari dia di mana. Dia mencari kita, tapi tetap ada usaha. Ini kue kotak nih untuk saya. Untuk saya nih kan. Kue kotak ini memang untuk saya ditakdirkan Allah. Tapi karena saya tak membuka, tak dapat lah. Coba ditengok aja. Mana masuk? Dibuka, ditengok. Harus ada usaha. Nanti buat baik, niat baik, usaha baik, Allah kasih baik-baik. Mudah-mudahan kalian ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Tak Ustaz, bagaimana cara kita agar selalu istiqomah di jalan Allah? Sering-sering ke rumah sakit. Kalau mau istiqomah, sering-sering ke rumah sakit. Makanya kalau ada orang kerja di rumah sakit tak istiqomah, ke liang lahatnya lah. Menengok orang sakit, bangkit syukur kita sehat. Pergi saya ke rumah sakit, menengok mesin cuci darah sebesar kulkas, masuk paralon ke tangan, mencabut darah, masuk. Ibu sudah berapa lama sini bu? 5 jam Pak Ustadz, cuci darah, buah pinggang, na'udzubillah. Berapa lama? Seminggu 2 kali, lama-lama sehari sekali. Oleh sebab itu sering-sering ke rumah sakit, bersyukur nikmat sehat. Tak juga mempan, tengok orang mati. Makanya kalau ada penguburan jenazah, datang, tengok biji matamu, menengok liang lahat. Kedua, nengok orang sakit, nengok orang mati, tak juga, berarti kau sebenarnya kau sudah lama mati. Hatimu mati. Na'udzu, sering-sering ngaji. Ke rumah sakit, tengok orang mati, ikut pengajian. Ustadz, misalnya kita salah seorang, misalnya kita salah dengan orang. Kita mau minta maaf. Tapi kita malu untuk minta maaf. Apakah dengan hanya minta maaf dengan Allah? Oh tak bisa. Tak bisa. Bapak ibu saudara sekalian, selama 60 menit saya tausiah, ada kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Maukah bapak ibu maafkan silap salah saya? Udah selesai. Apa payah? Berapa orang yang kau tersinggung sama dia? Sakit hati dia sama engkau. Syanu. Undang dia makan. Sama macam orang mau berangkat haji. Orang mau berangkat haji kan gitu, diundangnya RT, RW, kawan-kawan semua, kasih makan dulu, habis makan minum, makan buah, habis itu baru minta maaf. Saudara sekalian, selama kita berteman, bertetangga, bersahabat, ada kata-kata tak berkenan menyinggung perasaan, maukah maafkan saya? Tentu orang udah kenyang, mau. Dah selesai. Tapi utang tak lunas. Ustadz, saya sudah minta maaf sama dia, tapi dia tak mau maafkan saya. Bukan urusan kita. Yang penting kita sudah minta maaf, dah selesai. Tapi jangan pula kita cakapkan ke dia begitu. Aku minta maaf sama engkau, yang penting aku dah minta maaf. Kau tak maafkan, terserah kau lah. Jangan. Ustadz, apa hukumnya suami tak memberikan nafkah selama 20 tahun? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak cocok lagu sama. Ini kan tentang nafkah. Ini gara-gara perempuan ini tidak ingat waktu laki baca sirat ta'liq. Banyak perempuan waktu laki baca sirat ta'liq dia asyik berselfie. Ingat, saya ulang balik, laki-laki baca sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah zahir dan batin atau menyakiti fisik saya, lalu istri melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, jatuhlah talak 1 kepadanya. Hai para istri-istri, laki kalian tidak memberi nafkah 3 bulan, kalian ke pengadilan, hakim menjatuhkan talak 1, jatuh, langsung kalian dapat sertifikat IJJI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Hai laki-laki, kalian jangan macam-macam dan pikir kalian tinggalkan lewat 3 bulan. Hati-hati. Oleh sebab itu maka kayu perempuan diselamatkan oleh sirat ta'liq.
Laki-laki punya 5 kewajiban. Pertama, kasih makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Kalau kalian laki-laki tak memberi ini, maka kalian zalim. Perempuan, kalau laki kalian tidak memberikan 5 hak kalian, bukan kalian mengamuk ke laki, tapi memanggil 6 wali. Wali perempuan itu ada 6. Tapi katanya wali songo Pak Ustaz, itu wali 9. Yang ku maksud wali 6 itu ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Bukan kalian menyelesaikan masalah kalian. Abang kenapa tak ngasih nafkah? Akhirnya kasar dia, karena dia sepele menengok kalian. Wali memanggil, sini. Itu anak kami bukan kau jumpa di tong sampah. Itu anak kami, itu kami besarkan dengan tetes mata, urayan kasih sayang. Kenapa kau sia-siakan dia? Kenapa tak kau kasih 5 hak? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ini perempuan harus tahu. Banyak perempuan sekarang tertekan, stres, akhirnya masuk kamar mandi minum mama lemon. Ya kalau mati. Tak mati, seminggu buih-buih aja bang. Jika saat sholat mata saya tak sengaja melirik ke tempat lain. Mana ada mata tak sengaja? Pasti sengaja. Tapi langsung saya fokuskan lagi ke tempat sujud. Apakah sah? Mata yang menengok ke atas tidak membatalkan sholat. Beli fikih Islam Sulaiman Rasyid supaya tahu apa saja yang membatalkan sholat. Allahu Akbar. Cantik kali gerakannya. Tak batal sholat, tapi khusyuknya hilang, sholatnya kosong. Sama macam orang membeli karung kosong, nanti di akhirat cuma dapat karung tak berisi. Oleh sebab itu maka dibaca tuntunan sholat baik-baik. Yang ditengok itu tempat sujud. Saya Pak Ustadz nengok tempat sujud pun saya tak khusyuk. Kenapa? Rupanya sajadah itu hadiah caleg. Ada tuh tulis di sudut, coblos nomor gitu. Asal sholat pejam mata. Makanya caleg-caleg kalau mau ngasih sajadah tulislah di belakang, jangan pas tempat sujud. Kalian kalau mau sholat jangan pakai baju bertulisan. Saya sholat di masjid, pas yang di depan tuh nulis hidup memang susah, jangan bikin susah. Awak pun nengok. Udahlah terlambat datang sholat Jumat, pakai baju kaos bertulis belakang. Emang masalah buat lo? Bagaimana menurut Ustadz menerai ruqyah orang yang akalnya dulu sehat namun terganggu kesehatan akalnya? Setan yajri majrad dam, masuk ke dalam aliran darah. Bisa jin itu tinggal di rahim sehingga menghalangi pertemuan sperma dengan sel ovum, sel telur. Tak hamil-hamil. 7 tahun kawan saya Ustadz nikah tak hamil-hamil. Bininya maksudnya, bukan Ustadz tuh. Di ruqyah sama Ustadz Zafrullah, hamil. Pas ditanya, Ustadz kenapa tak hamil? Diganggu pertemuan sel ovum dengan telur oleh setan di dalam. Asal mau jumpa sel ovum itu dihadang. Gitu. Tak jumpa, tak hamil. Setelah di ruqyah, hamil. Bisa setan itu hinggap di otak. Darah mengalir ke otak, ditunggunya otak. Error otak. Ada pula jin itu yang membuat orang jadi bencong. Yang bercerita Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Riau, Ustadz Saifullah. Begitu di ruqyah keluar jinnya sehat. Rupanya jin yang masuk itu jin LGBT. Oleh sebab itu pergi ruqyah. Tanya Ustadz Mafspuroh di mana tempat ruqyah. Jangan ruqyah ke saya. Nah, saya tak pandai meruqyah, tapi kalau terdesak bisa juga. Pernah saya dewan juri musabakoh, ada peserta MTQ itu yang dirasuki setan. Pas saya lewat dipanggil, Ustaz. Tak mungkin saya bilang saya tak bisa. Awal LCMA kan? Tak bisa. Ustaz bisa ruqyah? Bisa gitu saya. Udah kami baca ayat kursi tak keluar. Rupanya orang ini baca ayat kursinya pelan.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya baca kuat-kuat di telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat. Entah dia terkejut, entah wallah. Cuman saya hanya mau membacakan ruqyah yang laki-laki. Kalau yang perempuan-perempuan, yang gadis-gadis takut saya. Takutnya pas sehat menikahkan pula sama kita kan. Susah kita nolaknya. Banyak orang yang saya kenal minjam uang di bank untuk nikah, untuk renovasi rumah, membeli mobil. Ini yang minjam ini berdosa Pak Ustaz? Dosa riba. Agunkan BPKB riba, akte notaris surat tanah riba, SKPNS riba. Ustadz sendiri, saya seumur hidup belum pernah minjam duit ke bank. Jadi Ustadz beli mobil mana? Minjam ke mak bank. Mak saya, mak aku kena hujan naik motor nih, mau beli mobil. Kau ini dari kecil menyusahkan sampailah tua. Bukanya gelang emas. Nah, nanti kau bayar ya. Pinjaman tanpa bunga, mengatasi masalah tanpa masalah. Beralihlah ke bank syariah. Balik dari sini, pergi ke bank, tarik itu semua konvensional, bank syariah. Nanti akadnya namanya mudharabah, bagi hasil murabahah, permodalan syariah. Hidupkan ekonomi syariah. Apakah seorang PNS karyawan pegawai yang cara masuk diterima pegawainya pakai uang gajinya haram? Duitnya haram, SPPD-nya haram, pensiunannya haram, uang tunjangnya haram, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tunjang haram. Haram semua. Tapi saya PNS Pak Ustadz, keluar kau dari PNS, rezeki tak berpintu. Itu kawan saya yang tak PNS tadi, 3 bini ya. PNS itu kan singkatan dari pegawai ngeri sekali. Mohon petunjuk bagaimana sikap kita muslimat menghadapi fitnah akhir zaman, khususnya fitnah menjelang pilpres. Bagaimana menyikapi perbedaan pilihan politik dan orang tua keluarga. Pilihlah orang yang bisa memimpin ra'id din, menolong agama, wad daulah, dan negara. Mana yang didulukan menurut kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah. Din, agama dulu. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar nampak sholat jadi imam, tapi bagaimana peduli kepada ulama, peduli kepada para habaib, memelihat orang. Perkara saya tentang dikriminalisasi di Bali sampai sekarang, pengacara terus, Cik Ramli nama pengacara yang di Bali. Sampai sekarang Ustadz, perkara Ustadz belum juga naik perkara. Allah Maha Adil. Tidak dibawa ke pengadilan. Tapi orang yang dulu mengkriminalisasi itu masuk. Tapi kasus lain. Bukan lewat kasus saya ini. Kasus saya tak diangkat-angkat. Makanya bolak-balik saya ditanya gimana. Ah udahlah, biarkanlah berlalu, capek kita. Maka pilihlah pemimpin-pemimpin yang peduli kepada ulama, yang anti PKI. Pak Ustadz, pilihannya cuma tinggal 2 Pak Ustadz, gimana nih? Andai pilihannya tinggal 2, yang satu setan, yang satu iblis, wajib kau pilih setan supaya iblis tak naik. Karena iblis lebih jahat dari setan. Kalau menunggu malaikat, lama lah. Anu pula malaikat. Jadi jangan, saya nggak nyoblos aja lah Pak Ustadz. Jangan, mesti kau gunakan suaramu. Yang akan kau pilih nanti 17 April hari Rabu pagi 6. DPR Kota, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Robahlah kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap? Takbir! Nah, itu ngilangkan yang ngantuk-ngantuk. Ada tadi yang mulai ngantuk. Takbir. Oh. Orang kalau cacingan memang gitu. Bagaimana kita baru mulai sholat umur 20 tahun? Bagaimana mengganti yang 10 tahun? Akil balik 10, dia baru sholat umur 20. Maka yang lama-lama itu diqadha. Habis sholat zuhur nanti
salat lagi 4 rakaat. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan. Buka HP, tulis di Google salat qadha Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat itu alumni Lipia. Dia punya rumah fikih, konsultasi fikih. Qadha menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali. Sepakat 4 mazhab. Yang lama-lama dulu di qadha. Tapi jangan gara-gara ini dokter, karyawan semua ambil cuti sebulan mau qadha. Bukan begitu caranya. Setiap habis sholat subuh qadha sekali. Tapi jangan di masjid. Ketahuan nanti mana ada ba'diyah subuh. Zuhur boleh. Habis zuhur qadha sekali. Habis asar sekali. Habis maghrib sekali. Sekali aja. Berapa lama? 10 tahun. Qadha 2018, lunas 2028. Berat Pak Ustadz? Balasannya surga. Kalau ringan panci. Bagaimana belajar, mengajar, mengaji Quran yang efektif dan efisien? Hubungi Mas Furoh. Di sana ada yang ahli Al-Quran, ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli ruqyah, ada semua. Belajar tajwid. Nanti adakan khusus tahsin. Senin malam Selasa tafsir. Selasa malam Rabu hadis. Rabu malam Kamis fikih. Kamis malam Jumat Yasin tajwid. Selama ini baca Yasin ramai-ramai. Yang tak tahu baca Yasin pun pura-pura tahu. Nah, malam ini kita tahsin 5 ayat. Baca 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Rupanya baca Latin. Tengoknya A-nya 2 biji. Yasin wal Quran, bukan ku, qa. Wal qur, bukan r, ora, tafkhim tebal. Wal Quranil hakim, bukan ha. Kalau ha dipegang dada bergetar dia, ha. Tapi tak bergetar. Gosok gigi dulu. Kalau tidak pingsan Ustaz tuh. Wal Quranil hakim innaka, oh panjang situ, innaka la minal, oh lamnya pendek. Tahu ini apa nih yang pendek panjang? Kan panjang pendek kan, macam ma'erot aja. Innaka la minal mursalin. Ala, bukan ala, tutup Quran balik, meraju. Belajar tahsin tak boleh meraju. Tapi kalau mau belajar tajwid, gurunya yang laki-laki, gurunya laki-laki. Yang perempuan jangan kalian cari guru laki-laki. Nanti pas menyebutkan huruf lain pula. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya kuliah di UMU Pak Ustaz. Saya kuliah di ilmu hadis Pak Ustaz. Mantap, ini kuliah ilmu hadis. Jurusan saya ini. Saya kan dari SMA Pak Ustaz. Tak tahu sebelumnya apa ilmu hadis itu. Yang saya ingin tanyakan bagaimana Ustaz agar saya bisa dengan mudah mempelajarinya. Belajar lagi dari ulang. Kejar. Karena kau dari SMA belajar bahasa Arab. Datangi Habib Mahdi. Mungkin beliau ada kursus bahasa Arab. Belajar datang ke Ustadz Solhas, beliau mungkin punya metode karena beliau tamat Gontor. Gontor itu punya metode belajar bahasa Arab singkat, padat, cermat. Belajar sekian jam bisa. Udah sekian jam kalau kita bisa, nah, kau yang tak bisa, metode ini bisa. Oleh sebab itu belajar lagi, belajar. Makanya UIN Malang membuat namanya Ma'had Al-Jami'ah. Semester 1, semester 2 tak boleh keluar, dipondokkan. Selama di sana belajar lagi bahasa Arab. Di UIN Malang ada anak fakultas saintek menulis skripsi pakai bahasa Arab. UIN terhebat, basicnya UIN Malang. Makanya UIN yang membuat Ma'had Al-Jami'ah dipesantrenkan 2 semester, itu adalah meniru program UIN Malang. Begitu juga dengan engkau. Kalau jurusan saintek bisa nulis skripsi pakai bahasa Arab, apalagi engkau jurusan hadis. Artinya tidak ada kata-kata terlambat. Terus belajar. Minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Saya bangga bertemu dengan Ustadz. Doakan saya Ustadz lulus CPNS Kemenkumham.
Nanti di akhir majelis kita doakan semua yang ujian ini supaya diberikan Allah kemudahan. Bolehkah saya mengagumi gadis? Saya berniat menikahinya. Memang inilah yang dianjurkan. Yang kukhawatirkan kau mengagumi anak lajang. Itu homo namanya. Kalau mengagumi anak gadis biasa aja. Yang tak boleh itu mengagumi bini orang. Saya belum kontak, apalagi ketemu langsung. Rencana mau langsung ke orang tuanya. Jangan kau langsung ke orang tuanya, karena belum tentu dia siap menerima. Kalaupun mau datang, cari ustadz, bawa Ustadz Ali, Ustadz Solhas, Ustadz Mahdi, Habib Mahdi. Jangan bawa saya. Nanti kalau saya ke situ, saya diterimanya. Pede kali Ustadz. Bergurau aja. Jar sekarang banyak anak muda ini dengan semangat berapi-api tapi kurang strategi. Datang ke sana, Pak, kupinang anakmu dengan bismillah. Iya kalau bapak itu ngaji, kalau tidak kau makan bismillah tuh. Sebab itu datang ke sana, tengok dulu calon mertua kau ini orang mana? Orang Palembang. Cari Ustadz orang Palembang. Calon mertua saya ini orang Batak Pak Ustadz. Bawa Ustadz Solhas. Biado, alak kita sesudina. Oh lo masudin kan? Ini siapa ini? Jauh kebetulan orang Minang. Cari Ustaz, nanti dia ngomong. Orang Jawa, iki siapa mas? Iki sedulurku, wapi tenan. Jadi dia ngasih rekomendasi. Ustaz Somad tolong buatkan video pendek. Bisa, nanti saya buatkan. Hai calon-calon mertua, terimalah ini sebelum tanggal berikut ini. Kita buatkan tanggal expire nanti. Apa hukumnya isbal? Ini nyindir saya ini. Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, jubah, celana di bawah mata kaki neraka. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki neraka. Makanya banyak orang sekarang memakai hadis cuma satu ini aja. Setiap jumpa orang yang ditengoknya dua, ke atas jenggot, ke bawah kaki. Saya ini dua-dua neraka. Di atas tak jenggot, kaki. Makanya saya diejek Ustadz Subhan. Itu yang di internet. Sekarang udah berhenti mereka ngejek. Karena makin diejeknya makin viral. Makin diejeknya makin viral. Pusing orang semua. Ini kacau kawan saya ini. Mau diajak bertinju dia kurus. Mau diejek makin viral. Makin banyak pula emak-emak yang mengaguminya gitu. Menyenangkan hati mak. Ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Jangan pahami satu hadis untuk menarik satu hukum. Hadis ini dijelaskan hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala. Kalau di bawah mata kaki sombong, kalau tak sombong tak apa-apa. Jangan bilang kata Ustaz Somad, mereka tak percaya ucap Somad. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yusghilul adhan. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kenapa Ustaz ingat nama kitab-kitab itu? Itu aja ditanya orang tiap hari. Kalau tak sombong tak apa-apa. Apa hubungan sombong dengan jubah lewat mata kaki? Karena dulu raja-raja Romawi, raja Persia, saking sombongnya dibuatnya jubah tuh panjang macam Superman. Kita sekarang enggak. Saya pakai ini, bukan sombong. Kenapa saya pakai sarung? Di tempat lain Ustaz ceramah pakai celana. Di sini kenapa pakai sarung? Menghormati para habaib, para ulama. Pakai sarung. Tapi siang nanti di kampus enggak pakai celana. Takut kita dikejar mahasiswa itu tanggal kain. Mahasiswa kan main macam-macam. Maaf Pak Ustadz bertanya di luar tema. Memang itulah dari tadi.
Pak Ustadz, saya ini mahasiswa semester 1. Tapi di semester 6 insya Allah saya ada niat baik mau nikah. La ilaha illallah. Baru semester 1 mau nikah. Bagaimana caranya agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah? Kau urus saja mata kuliah itu dulu. Nikah udah kecil. Tapi menikah cepat itu baik. Saya bulan Agustus yang lalu ke Kairo. Datanglah adik-adik. Ustadz, kami di kuliah mau nikah. Kau dapat kiriman dari ayah kan? Ya. Cari perempuan yang juga dapat kiriman. Campurkan APBD kalian. Namanya subsidi silang. Kalau kau susah cari yang agak-agak kaya. Tengok banyak cincinnya. Nikah itu. Kalau tahu, Ustadz dulu nikah, saya itu masuk lambat nikah. Anak baru umur 6 tahun sekarang. Kalau tahu saya nikah cepat itu baik, pagi bersunat, siang nikah langsung. Kalau bolehlah kaya dulu orang tua kita, masyhur macam Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham, anaknya Ustadz Kevin tuh umur 17 tahun nikah kan? 17 tahun nikah. Saya, anak saya laki-laki, nanti asal dia lajang, saya cari perempuan untuk dia, bukan untuk saya. Saya nikahkan. Bagus. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', ayah tak mampu, antum pun belum kerja, susah, fa'alaihi bisawm. Engkau masih semester 1, banyak-banyak aja puasa sunat. Senin Kamis. Tak mempan Pak Ustaz, puasa Nabi Daud. Tak mempan Pak Ustaz, tiap hari puasa. Duit jajan itu bisa disimpan. Nafsu ada, tenaga tak ada. Lemas, bawaan mau mati. Bro, ada cewek itu, aku tak nampak, udah kunang-kunang udah. Gelap aja dunia nampak. Itu cantik, pakai jilbab merah, macam semangka aku tengok lah. Yang hijau tuh macam melon. Bagaimana cara agar tetap bertahan dalam istiqomah? Sering-sering datang ke rumah sakit nih. Habis pengajian, kata Ustadz Habib Mahdi, di sini ada pengajian hadis, betul? Habis kajian hadis, datang ke rumah sakit, tengok mereka yang sakit. Security nanya, Bapak mau nengok siapa? Semua yang di rumah sakit ini mau aku tengok. Aku mau istiqomah. Kau udah kerja berapa lama sini? Kenapa tak istiqomah? Bagaimana tips agar tetap semangat kuliah Pak Ustadz? Beda memang antara orang yang lari santai dengan lari dikejar anjing. Ada orang tak bisa lari, kakinya sakit, letakkan tulang di pinggang, suruh kencang 3 anjing herder. Kencang, kalah Valentino Rossi. Apa yang ingin Ustadz sampaikan? Kami dulu di Mesir semangat kuliah, karena mata kuliah dipaket 14, tambah 2 juz Quran, 4 tahun 8 juz. Kalau tidak lulus 14 mata kuliah, tinggal 3, ngulang setahun. Potong beasiswa 25%. Tak lulus 2 kali, potong beasiswa 50%. 3 tahun tak naik tingkat, drop out, diusir. Siap-siap menghanyut naik rakit dari sungai Nil ke sungai Musi. Al-Azhar itu kejam. Sekarang saya berterima kasih kepada Al-Azhar. Berkat Al-Azhar kami serius belajar. Sekarang saya mengajar di kampus, saya terapkan Al-Azhar. Tak boleh nyontek. Di Al-Azhar dulu kalau sampai ketangkap nyontek, deportasi, cabut pisah setahun, pulang. Di kampus waktu saya pulang gitu juga. Jangan ada yang nyontek. Apa kata mahasiswa? Sama Ustadz aja yang gini, yang lain boleh kok. Berat mau disiplin. Tapi saya pakai trik. Gimana caranya? Dapat saya. Saya tulis soal. Boleh nyontek Pak Ustadz? Silakan. Kok lain soalnya? Harus tahu dia. Kalian serius belajar. Serius belajar. Saya S1 saya Al-Azhar, tak ada minta duit ke kampung seperak haram. Ada duit, bukan miskin mak ayah saya. Saya insya Allah ada. Walaupun tak kaya, insya Allah sebatang 2 batang sawit ada di rumah. Tapi untuk minta duit, enggak. Kami belajar berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Musim haji pergi kami ke Mekah sambil kerja. Habis itu balik, bawa barang-barang elektronik, tak bayar visa di Saudi, jual, pakai duit untuk kerja. Balik tiket dari Al-Azhar.
S2 begitu juga. Cari browsing di internet. Scholarship, beasiswa, enter, beasiswa. Belajar. Jadi yang membangkitkan semangat, yang selama ini membuat tak semangat itu kenapa? Karena orang tua main ulur. IP berapapun tetap kasih duit. Passwordnya 3. Mak. Coba kalau mau serius belajar, balik dari sini kasih tahu. Assalamualaikum mak, ya tolong bulan Desember nih jangan kirim uang belanja. Aku mau seperti kata Ustaz Somad, berdikari dulu di Palembang. Jangan kirim uang belanja bulan Desember nih, tapi rapel nanti Januari. Sama aja. Dimulai jam 5, sekarang 6.30, 90 menit kita bersama. Sama macam di BKB tadi malam. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami hari ini sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami harus mati, biarlah kematian itu membuat kami berhenti dari dosa-dosa ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang-hutang riba-riba kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sedang meninggal, yang sudah mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah belum punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang ikut ujian tes CPNS, pegawai apapun namanya, mudahkan, luluskan dengan nilai yang terbaik mereka ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal penuh berkah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa haji dan umrah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Haji Abdul Somad LCMA yang telah memimpin doa sekaligus memberikan tausiah dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para jamaah Masjid As-Sofa pada hari ini. Dan kami memohon suatu kehormatan bagi kami semua untuk berfoto bersama Bapak Ustadz besar rombongan dengan para pejabat rumah sakit, para ulama, dan para pengurus Masjid As-Sofa ya.